Aura kasih jalan-jalan ke toko. Cakep. Terima kasih Bang Eko. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Rektor, Kak Nurul, Ketua KPU, kemudian Pak Taufik dari Dukcapil, kemudian Pak Agus, dan teman-teman. Saya bilang teman-teman kan cuma bedanya saya lahir duluan gitu aja ya. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu. Untuk mengawali saya mau kasih door prize yang bisa menjawab apa bedanya pemilu dengan pilkada. Saya kasih top up GoPay atau OVO deh, atau Shopee Pay. Ada nggak yang mau jawab? Apa sih bedanya pemilu dan pilkada? Ayo, silakan. Pemilu memilih apa? Pilkada memilih apa? Salah nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya, pemilu dan pilkada. Biar nggak ketukar. Hah? Perkenalan nggak? Nggak usah. Oh iya, boleh dong. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beliau Genta Prayogi. Udah gitu. Pemilu dan pilkada, perbedaannya pemilu itu pemilihan umum, pilkada itu pemilihan kepala daerah. Berarti kalau pemilu memilih apa? Pemilu memilih kayak presiden, wakil presiden. Terus kalau pilkada? Pilkada itu bupati, gubernur. Oke. Namanya siapa? Beliau Genta Prayogi. Panggilannya aja, panggilannya. Genta. Dika. Genta, jauh dari Genta. Genta, oh ya. Genta nanti dicatat nomornya sama panitia ya. Nanti aku kasih itu. Kasih. Makasih Genta. Jadi mabar malam ini Bu dia, Bu. Bentar. Yang perempuannya ada yang mau nggak? Yang lebih melengkapi. Silakan. Genta udah memulai tapi belum lengkap. Tapi kalau misalnya ada perempuan yang mau jawab boleh. Dari pelajar boleh. Ya udah, nanti pertanyaan berikutnya aja. Saya senang sekali Pak Rektor dan dari Tribun untuk bisa mengontak, dan saya orang yang menolak main panel. Jadi kebanyakan orang kalau diundang itu narasumbernya laki-laki semua. Nah, saya orang yang menolak itu karena sebenarnya perempuan juga bisa untuk jadi narasumber. Jadi bahkan ketika saya bilang kalau ini semuanya narasumbernya laki-laki, minimal moderatornya perempuan, gitu ya. Kita ini sebenarnya sudah ada namanya SIDAU, itu tahun 1984 Indonesia sudah meratifikasi. Kita mendorong ada 30% perempuan di berbagai tempat, ya, termasuk di kepemimpinan. Nah, di Bawaslu dan KPU di Kota Bekasi ini spesial banget. Ketuanya dua-duanya perempuan, gitu ya. Jadi semangat buat perempuan. Karena nggak di semua tempat itu perempuan ya, dan sulit banget, apalagi politik. Politik seringkali dianggap itu miliknya laki-laki, bukan milik perempuan, ya. Dan pejabat-pejabat, banyaknya juga pejabat publik itu adalah laki-laki, karena pemimpin-pemimpin di partai politik banyaknya juga laki-laki. Untuk jadi caleg aja dorongannya cukup, prosesnya panjang, gitu ya. Dulu hampir caleg itu semuanya laki-laki, sekarang sudah mulai. Nah, di penyelenggara pemilu itu sekarang sudah mulai, tapi memang belum diwajibkan. Nah, kalau misalnya besok nanti memilih, itu dari 1 sampai 10, 3 diantaranya pasti perempuan, karena di undang-undang kita mulai ada aturan bahwa harus 30% adalah perempuan. Itu pun masih kalah. Karena kalau yang banyak uangnya laki-laki, yang dipilih laki-laki, perempuan nggak bisa juga. Nah, jadi miris banget ya, sedih gitu. Oke. Saya di sini sebagai pengawas. Ada yang pernah dengar Bawaslu? Ada yang tahu singkatannya Bawaslu? Ini gampang nih. Saya kasih perempuan deh, jangan laki-laki ya, karena tadi Genta udah jawab. Apa singkatan Bawaslu? Yang perempuan. Perkenalkan, nama saya Naswana Syifa dari SMA 18 di Kota Bekasi. Jadi singkatan dari Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu. Nah, pemilunya masih juga. Pemilu kan masih singkatan juga ya? Coba dilengkapi. Nah, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, oke. Makasih Syifa. Ya, saya mau kasih Itu tahu. OVO juga nggak Bu?
Ya dikasih dong, Oh, dikasih. Saya kasih kesempatan. Siva sama Genta dicatat nomornya ya. Oke, saya lanjut. Jadi seringkali kalau kita ngomongin pemilu, ngomongin politik, itu kayaknya buat anak muda itu apaan sih gitu. Ya, bahkan Kompas Litbang itu pernah ngasih penelitian yang tertarik cuma 11%, yang terlibat di partai politik juga 11%. Padahal kalau mau ngomong, pejabat publik dimanapun posisinya, bahkan presiden, itu kendaraannya harus lewat partai politik. Kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, itu juga harus lewat partai politik didorong. Nggak bisa dia kalau misalnya kalau tidak ada kendaraan lewat politik. Tapi ternyata orang yang masuk politik, itu anak-anak muda sedikit banget. Nah, kalau di anggota dewan ya saya bilang lari ke belakang flashback kepada perempuan gitu ya. Saya mau bilang, kalau saya antri di toilet umum, itu antriannya banyaknya, yang paling banyak antriannya dari mana? Di perempuan, ya kan? Antrinya banyak di perempuan, padahal pintunya sama-sama 3 nih misalnya. 3 laki-laki tapi 3 perempuan, tapi antrinya banyak perempuan. Apakah perempuan memang lebih banyak? Atau seperti apa? Nah, kalau anggota dewan, pejabat publik, semuanya adalah laki-laki yang tidak punya perspektif perempuan, ya itu akibatnya. Orang sebenarnya kalau bikin kebijakan publik harus disurvei dulu dong, ini perempuan berapa lama ya, laki-laki berapa lama ya gitu ya. Artinya adil itu tidak sama. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Harusnya perempuan lebih banyak karena ternyata perempuan ini di toiletnya lebih lama, butuh berlapis-lapis untuk masuk ke toilet, ya kan? Belum lagi kalau dia bawa bayi. Kalau laki-laki nggak cukup, dia berdiri selesai. Perempuan nggak bisa, dia harus jongkok, harus dibuka, dan sebagainya. Apalagi bawa anak. Kita membayangkan para pemimpin ini yang dari partai politik, kalau dia punya perspektif perempuan, dia punya perspektif disabilitas, dia punya perspektif anak, dia punya perspektif anak muda, ini justru dia akan memikirkan kebijakan apa yang tepat. Itu baru soal toilet umum dan itu baru soal perempuan, belum lagi kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi partai politik ini sebagai kendaraan untuk menjadi pejabat-pejabat publik yang mereka nanti akan mengambilkan keputusan-keputusan yang bisa dinikmati dan kemaslahatannya untuk banyak orang. Nah, kita ngomongin Gen Z nih. Gen Z ini kelahiran 96 sampai 2012, itu kalau data BPS tahun 2020 itu hampir 29%. Kalau tadi Kak Nurul tadi bilang ada 60% pemilih anak muda, itu berarti kekuatannya ada di mana besok? Anggota-anggota ini, para pemimpin ini dalam pemilu besok yang akan jadi menentukannya siapa? Anak muda, karena 60% jumlahnya. Kalau baby boomers yang kelahiran tahun 50-an gitu ya, itu udah sedikit jumlahnya. Jadi anak Gen Z sama anak milenial itu lebih banyak. Maka penentu besok kemenangan ada di teman-teman semua. Nah, penting teman-teman untuk terlibat karena tadi apakah sudah masuk DPT kan harus memilih. Nah, kalau KPU secara teknis gitu ya, teman-teman harus berpartisipasi dalam memilih, Bawaslu nggak cukup. Teman-teman selain memilih, kita juga meminta teman-teman untuk apa? Untuk terlibat dalam melakukan pengawasan. Ya, jadi kalau ada Piala Dunia ya, kemarin ada yang nonton Piala Dunia nggak? Banyak ya, yang milih Perancis sama ini. Nah, kalau misalnya para pemain bola itu adalah partai politik gitu ya, KPU itu bisa penyelenggaranya gitu ya. Kalau sekarang siapa ya, FIFA atau PSSI misalnya ya. Nah, Bawaslu-nya ada di mana? Bawaslu itu adalah wasitnya yang melanggar di priwit gitu ya. Tapi wasit itu kan sedikit. 1 orang, di lapangan berapa orang wasit? 1. Di Bawaslu sendiri, saya di Kota Bekasi, yang pemilihnya ada 1,8, itu cuma ada 5 orang pimpinannya. Di tingkat kecamatan ada 3 orang, di kelurahan ada 1 orang. Kebayang, ya, sangat sedikit. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran, sulit juga untuk kita bisa pantau. Makanya butuh banyak mata, butuh banyak orang untuk terlibat dalam melakukan pengawasan. Tadi Pak Rektor bilang, jumlah mahasiswa di BIU ini ada 1.500. Saya membayangkan ada 1.500 mata, berarti ada 3.000 ya, sekarang berarti ada 2. Kalau semua melakukan pengawasan, kayaknya bagus deh, terlibat gitu ya. Karena semakin banyak mata, semakin banyak orang yang terlibat melakukan pengawasan, kualitas pemilu di Kota Bekasi akan semakin baik.
Nah, saya tentu sangat berharap teman-teman di teman-teman anak muda, karena ini kan punya karakter yang sangat berbeda dengan orang tuanya, neneknya. Bedanya apa sih anak muda itu? Nah, ini ya sejarah Indonesia, sejarah anak muda. Kita tahu dari ada peristiwa Sumpah Pemuda, ada peristiwa reformasi gitu kan. Ini kan sebenarnya anak muda yang selalu bikin perubahan dari zaman dulu seperti itu. Kemudian beda itu biasa. Kalau saya tanya anak saya yang generasi Alpha, saya tanya, kamu kalau ketemu temenmu apa sih yang kamu tanya gitu ya. Kalau zamannya Pak Taufik, kalau ditanya kenalan, nama, terus bisa juga kita nanya agamanya, sukunya, karena saking takut nggak enaknya nih, takut kalau saya tanya bisa menyinggung apa enggak nih. Ternyata kalau anak sekarang enggak. Anak sekarang itu kalau ditanya, anak saya kalau tanya, kamu kalau ketemu temenmu, kamu ngomongnya gimana? Kadang nama aja belakangan, kau bisa main apa? Kayak gitu. Mabar. Karena buat dia nggak penting, mau agamanya, mau sukunya itu beda, itu biasa aja. Ditambah anak-anak Gen Z ini kan serba digital, global, sosial, visual. Jadi dia udah ukuran Indonesianya bukan batas peta, tapi bagaimana gerak anak mudanya itu udah melampaui lebih dari ngomongin soal suku, daerah dan sebagainya. Jadi komunitas teman-teman untuk bisa berinteraksi dan sebagainya itu udah jauh lebih luas gitu ya. Nah, untuk mendapat informasi juga sama. Teman-teman ini kan rata-rata Gen Z itu dari 6 tahun udah pegang handphone. Saya dulu punya handphone aja zaman SMA gitu ya. Teman-teman dari 6 tahun udah punya handphone. Nah, karena serba digital, informasi aksesnya akan lebih banyak untuk diterima. Jadi kalau sekarang menjadi pemilih pemula, ngomongin soal politik itu, ini apa sih pemilu dan sebagainya, itu teman-teman bisa akses semuanya. Website, medsos itu banyak banget. Nah, kemudian anak muda orang yang mau belajar, ya beda banget. Kalau yang udah tua ini kalau diomongin susah. Itu hoax, itu salah, itu susah banget. Tapi anak muda kan enggak. Kalau orang gagal bisa nyoba lagi, itu bedanya. Nah, tidak mudah kena hoax, karena saya juga ngalamin nih. Saya bilang itu foto editan, itu nggak percaya. Saya bahkan pernah bisa keluar dari grup keluarga, gara-gara saya ribut, saya bilang itu hoax. Nah, teman-teman kan bisa sebenarnya, bisa ngasih informasi. Banyak akses informasi yang sebenarnya isinya itu memang itu nggak, kita bisa cek gitu ya, kalau ini tuh sebenarnya nggak benar informasinya. Nah, teman-teman yang udah yang tahu biasanya karena punya tahu caranya gitu ya. Kemudian suka kolaborasi. Nah, tentu harapannya saya juga ingin melibatkan banyak pihak dengan kampus. Nanti ke depan kita bisa tidak hanya pertemuan sekarang gitu ya, Pak Indra, nanti kita bisa juga kolaborasi apa sih yang kita bisa bikin untuk mewujudkan pemilu di Kota Bekasi ini lebih baik. Mungkin barangkali itu sebagai pembuka kawan-kawan semuanya. Teman-teman yang ingin tahu aturan soal dan sebagainya itu nanti bisa dibuka, ada kita punya medsos, kita ada website dan sebagainya, teman-teman nanti bisa buka. Tapi keterlibatan teman-teman di awal untuk terlibat dalam pemilu, bisa menjadi pemilih, bisa menjadi pengawas, dan masa depan tergantung dari apa yang kita pilih hari ini. Saya kembalikan kepada Bang Eko. Terima kasih.